91 memang mendaftar ikut nikah atau disuruh sama almarhum Ustadz Abdullah Said? Katanya Ustadz itu yang paling dikenal di pernikahan Mubarakah itu ya, sampai Menteri Perhubungan itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiillah amma ba'd ya. Jadi ini Ustadz ada wawancara ya, ngobrol terkait dengan Ustadz ya, pertama kali masuk pesantren dan seterusnya nanti di pernikahan Mubarakah ya. Oh iya. Iya. Mungkin kita mulai dengan nama lengkapnya Ustaz. Ya. Mana lengkap? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya itu Bakri Hamada. Iya. Itu apa namanya? Hamada itu nama orang tua kan. Oh. Jadi banyak Bakri itu waktu itu Pak. Banyak dibilang Bakri, jadi saya kasih tanda kan. Oh. Dan memang orang tua saya memang Muhammad Abdiman namanya kan. Yeah. Dan di jasa saya itu memang itu juga jabatan, jadi saya cocokkan dengan jasa saya itu kan. Yeah. Saya itu kan ada Pak, apa namanya, sekolah yang lama itu ada 3 tahun dulu itu. Yeah. Sama setingkat dengan Alia sekarang kan. Di situ saja sekolah saya, tapi itu masih sekolah begitu kan. Di mana sekolah dulu itu Pak? Di Jeneponto. Di Jeneponto. Iya. Ada sekolah di situ dibilang Roman aja Jeneponto. Oh. Roman betul dia di belakangnya kan. Hutan semua. Iya. Nah, itu jadi tandai Bakri Hamada. Oh. Hamada di? Iya Hamada. Bukan ya. Hamada. Iya, ya, tapi orang pimpinan bilang aja Hamad. Oh, tapi yang ya, padahal aslinya di situ jasaku itu Hamada. Ya, tapi biasa dibilang aja Hamada kan. Anak dia disebut namanya akhir kalimatnya kan mati. Ya. Semuanya Pak begitu, bilang aja Hamada. Apa saja. Usia berapa sekarang Ustaz? Kayaknya ya itu masih... yang saya bilang tadi. Saya bilang tadi kan tanggal 15 bulan 6 tahun 57. Tahun 15 tanggal 15 bulan 6. Iya. Tahun 57. Iya. Itu di jasa kan begitu kan ya. Iya. Jadi ikuti aja itu kan. Saya sudah mulai dari SD sampai ini. Saya memang sampai di situ aja saya Pak, dah kuliah kan. Sampai 6 tahun aja. Pendidikan guru agama itu kan artinya PGA 6 tahun. Ya. Tapi 6 tahun Pak ya? PGA 6 tahun, artinya 4 tahun dulu, baru 2 tahun di belakangnya. Ya. Biasanya langsung jadi guru Pak? Iya itu yang PGA dapat rezekinya itu, dapat apa? Tapi 2 tahun di belakang, apa namanya, KPG. Oh. Ya kursus ada pendidikan guru. kursusnya. Ada 2 tahun tambahnya di belakang. Saya ndak nambah lagi. Itu udah. Ada jadi juga. Jadi memang belum pernah mengajar waktu itu Pak ya? Jadi saya ngajar aja Pak, saya dipakai aja tenaga sukarela kan. Sukarela. Di SD itu, SD di Kampung Sandar di Jeneponto kan. Di Jeneponto. Iya. Di mana pasnya di Jeneponto Pak? Dekat pantai itu Pak. Dekat pantai sih. Iya. Satu desa saja antaranya pantai kampung saya itu satu desa saja. Kecamatan apa itu Pak? Kecamatan Batang. Dulu, tapi sekarang pendengar dijadikan 2 kecamatan di situ. Iya. Ada Kecamatan Batang, ada yang satunya Kecamatan Taruang. Iya. Oh, Taruang. Jadi Kecamatan Taruang saya. Taruang. Kampung saya sekarang. Bukan lagi Kecamatan Batang. Itu bagaimana ceritanya itu Pak? Sudah sekolah, bahkan mungkin juga sudah cita-cita jadi guru waktu itu Pak ya. Tiba-tiba masuk di pesantren itu ada ceritanya mungkin Pak. Oh, iya ceritanya itu Pak. Itu yang saya bilang tadi. Pertama-tama saya dengar itu
dari keluarganya Pak Karbongo, keluarganya Pak, termasuk Pak Buhari utamanya kan. Itu yang ceritakan, bilangnya kalau mau ikut di IPAR itu sana Pak Buhari Bonggong, nanti saya membawa ke rumahnya. Kan rumahnya itu di Kecamatan Kelar. Iya, tapi berdekatan aja kecamatan saya, rumah saya kan, rumah saya. Karena keluarga kan. Agak di atas itu Kelar kayaknya. Iya, kayak banyak kuda itu di situ kan. Itu ada Duken namanya itu, namanya kampungnya. Duken. Tapi kecamatannya Kecamatan Kelar. Saya disuruh bawa ke situ. Dibawa ke situ, di situ sudah di rumahnya saya. Dibilangnya apa waktu itu, Pak? Ya, cerita itu. Mau karena saya mau masuk kan, mau ikut. Jadi saya cari keterangan dulu kan. Wah, sekalinya lama-lama ngomong-ngomong. Ya, memang langsung masuk Pak itu ceritanya kan. Ada dia cerita semua itu. Wah, jauh memang bedanya ini di kampung ini, Pak. Yang paling saya nggak bisa lagi tahan ini kalau yang paling berkesan apa itu, Pak, yang dicerita yang paling menarik yang sampai langsung mau tinggalkan kampung itu? yang paling menarik itu, Pak. Kayaknya banyak Pak itu yang menarik bagi saya kan. Pertama-tama salat itu, kalau meninggal orang itu tidak sedikit orang yang salati kan. Wah, menarik bagi saya itu kalau begitu kan. Di sini kebiasaan paling satu aja. Itu aja penghulu yang kalau di kampungnya. Iya. Wah, nah lama sudah berlaku begitu. Nah ini baru juga beringat, Pak. Langsung membedakan memang. Wah, tidak bagus ini. Ada ikut aja. Yang kedua itu bilangnya kalau perempuan di sana kita itu tidak lihat. Tidak bisa bebas kita lihat karena berdosa itu kalau lihat rambutnya saja dia katanya. Berdosa. Nanti kalau dilihat itu kalau seumpamanya orang sudah dikawinkan nikahkan ya baru lihat. Sekarang kalau masih sekolah orang tidak bisa, ada tempatnya khusus, ada pagarnya. Ada orang manggil itu di rumahnya, dia itu tidak keluar kalau tidak pakai jilbab. Dicari jilbabnya dulu kalau keluar. Kalau di rumah itu lari aja itu kalau ada orang manggil lari aja. Pakai baju atau enggak. Itu menarik juga bagi saya itu, Bang. Kemudian syaratnya itu, syaratnya itu, apa namanya, tidak bisa bangun orang kalau tidak lengkap baca-bacaannya kan. Menarik itu bagi saya itu, Pak. Masya Allah. Tidak lengkap baca-bacanya bagaimana itu, Pak? Baca yang dibaca di dalam salat kan biasa itu ada ruku, Pak. Biasa juga tidak ada dibaca, mau lagi. Iya. Artinya sholatnya lama. Iya, panjang. Ini lama tapi memang ada dibaca kan. Ada dibaca. Ada orang gara-gara jumlah rakatnya biasa bagus, tidak lengkap. Biasa baca-bacanya. Itu yang menarik bagi saya. Ini ceritakan saya. Kemudian waktu itu kan masih dapat itu kalau ada tamu dapat dapat bantuan dia untuk uang tamu namanya kan. Wah, itu enggak juga terlalu kalau dari jadikan nomor satu itu kan, tapi itu juga yang dibilang kan. Dari sholat jenazah yang ramai, Pak, terus budaya jaga hijab bagi perempuan, pakai jilbab tadi, kemudian sholat lama, kemudian tadi menghormati tamu. Kira-kira mana yang paling kuat ini, Pak? Yang paling penasaran ini di antara 3-4 ini? Tidak ada lagi yang satunya, Pak. Ada lagi. Yang satunya itu kalau ada pernikahan itu. Dilihat saja dari umurnya di situ sudah bisa diuruskan nanti kalau memang umurnya sudah ndak dibiarkan begitu itu filmnya. Saya ini sudah lama ditawari kalau di kampung ya, sudah lama ditawari orang tapi tidak mau kalau di situ. Tidak mau saya di kampung kawin. Itu banyak juga disiapkan kalau di siap kampung. Biarpun dia mau, banyak juga disuruh bawa.
banyak Pak belanjanya. Pak iya tuh bilang tadi paling kurang itu paling 50 juta itu. Banyak mau dipanai. Dipanai kan. Anak tidak pernah sih di Jatina terima ya. Iya. Akan dia masih dia dipakai itu juga kan. Ya, yang itu termasuk juga menarik gitu. Iya. Jadi begitu saya datang itu Pak, karena ada niat saya seperti itu. Jadi seperti apa dikatakan Rasulullah itu. Apa itu Pak? Itu niat itu Pak. Oh, soal niat itu. Iya, artinya apa-apa hijrah apa yang diniatkan sesuai dengan bisa berikan apa yang diniatkan. Dan makanya itu udah tahu aja Pak. Ya. Jadi ya udah tahu aja saya sudah ditawar itu Pak. Itu Pak Sudiono bahkan Bongo kerja sama itu kan sama pimpinannya almarhum itu kan dia juga setuju kan karena dia tahu umur saya udah ada 30 tahun umur jadi sejak sebelum pesantren sudah kenal itu pernikahan mubarak apa ya pernikahan masal itu. Dia ngerah aja Pak di pesantren. Nanti datang itu ceritakan itu Pak Buhari itu kan. Iya yang diceritakan sama Ustadz Buhari itu. Wah. Nah, satu kali aja Pak berkurmanya. Langsung tak bisa lagi nah. Langsung berangkat. Tanpa dia ikuti lagi kan sudah ucapannya saya ikuti saya rada yang aja panggil temani saya kan. Itu tanggapan keluarga bagaimana Pak kok tiba-tiba langsung mau hijrah mau langsung pergi ke Kalimantan apa tanggapannya keluarga itu Pak? Keluarga itu Pak apa namanya sebagian itu langsung dia menyetujui bahwa memang di situ bagus. Kalau ini yang mau dijalankan memang bagus. Ya itu. Tapi kalau orang tua itu apa namanya lainnya kan termasuk itu apa namanya pemahamannya masih kan. Tapi sekalinya lama-lama ya setuju juga. Iya. Hanya pertamanya dengar itu ya kan dengan belum paham kan. Tapi ada yang lain itu langsung dia tahu. Seperti sepupunya ini yang Abdul Jalil langsung tahu dia Bang. Masya Allah di Marus tinggal itu sepupunya Abdul Jalil di sana di Marus dia tinggal di Sambutar. Nah, langsung dia bilang wah itu kalau itu memang 100% itu 100%. Iya bilangnya wah Masya Allah berarti saya diberikan semangat lagi itu naik kapal kayu aja waktu itu Pak bayangkan baik saking mau naik kapal kayu di parah lagi. Sendiri itu Pak pergi atau ada yang diikuti? Ada paman saya Pak, paman sepupu. Iya. Paman sepupu yang ya mau juga dia mengantar. Jadi berangkat saja kan naik kapal kayu Pak, Masya Allah. Berapa malam waktu itu Pak? Tahun? Itu kan mampir dulu Samarinda saya itu Pak, Samarinda Seberang. Ada Samarinda Seberang di situ dekat laut dekat laut. Ya di situ saya mampir dulu bermalam. Karena aku belum hafal itu ke sini kan. Tapi hati saya Pak. Masya Allah. Udah luar biasa Pak. Ada anak bilang orang sakit ini Pak ini kan. Kenapa mau jalan-jalan begitu? Anak saya tidak terasa. Juga orang sakit kan. Sakit ini. Tidak usah dulu jalan-jalan. Nggak bisa satu malam di Samarinda Pak baru diantar lagi saya orang dari situ kan penghulunya di situ ada penghulu keluarga di situ juga yang diantar saya sampai ke Timba sini baru dia pulang Samarinda lagi Masya Allah yang satunya itu ngantar memang dari kampung sampai ke sini baru dia kembali lagi paman sepupu itu ya iya Masya Allah doang itu sampai mau saya kapal kayu itu yang bocor-bocor itu tahun 89 Pak ya bulan 6 iya itu pergerakan Jawa maksud itu baru 2 tahun saya di sini baru kawin nikahnya itu kan 91 nikahnya 91 ya karena jadi kan itu 25 tahun umurnya jadi itu sekitar itu Pak jadi bisa pergerakan itu kan Pak saya lupa tanggalnya tapi lupa tahu bahwa sudah ada 2 tahun saya di sini baru itu waktu 91
memang mendaftar ikut nikah atau disuruh sama almarhum Satu Ustaz Abdullah Said? Atau... Oh ya, itu tidak disuruh saya Pak. Oh, tidak disuruh. Tapi orang itu kan melalui memang daftar. Oh, ada pendaftaran. Melalui memang hubungi itu kan ada yang ngurusi kan. Oh, ada yang ngurus. Pak Sudiono itu. Ada panitianya. Ada yang gemuk-gemuk itu dulu meninggal sudah sekarang mungkin. Yeah, panitianya. Iya, panitianya. Sebelum itu memang dihubungi. Oh, yeah. Itu memang Pak dihubungi. Biar bukan saya. Iya, memang dia yang bertugas itu sebelum di daftar mana itu untuk resmi masuk harus memang dia tampung dulu nama-nama yang mau masuk itu tampung kan. Termasuk saya bilang saya ini sudah 30 tahun dia pendengar aja begitu kan. Dia berpikir sendiri. Dia berpikir sendiri. Aku enggak desak, enggak juga kok. 30 tahun waktu itu Pak ya? Kayaknya Pak, kayaknya enggak kurang lebih itu Pak. Kalau lebih enggak lebih ya kayaknya belum lebih. Tapi saya perkirakan sampai di situ sudah itu 30. Nah, ini aku lah masuk rela itu lian Pak jadi ponto itu di SD sana. Karena ngajar SD itu kan agama guru kan sesuai dengan itu. VGA kan namanya kan, VGA 6 tahun. Artinya VGA itu 4 tahun dulu baru 2 tahun di belakang. Jadi selama santri 2 tahun itu Pak sempat dapat tugas atau amanah iya, apa Pak, saja? Itu yang saya bilang sebagian tadi. Tugasnya itu di masjid kan apa namanya? Pembangunan dulu pertama Pak. Tapi enggak saya. Enggak ada apa namanya? Enggak ada hobi, enggak ada kurang kuat saya. Iya. Jadi itu Jamal itu kan, kata Jamal keren kan. Iya, ada ipar itu Pak. Iya. Itu minta permohon namanya di masjid aja surah ini karena dia tidak apa namanya tidak sama dengan fisiknya orang kan. Iya. Dari masjid sudah lama sudah di situ. Di situ sudah pekerjaan itu Pak. Karena Pak Hussein kalau ada waktu itu departemen dakwah. Iya. Saya itu keluar terus Pak. Keluar terus itu. Satu malam aja antaranya paling tidak keluar saya. Pergi ceramah itu Patung Merah, Manggan di situ di musala di masjid itu. Sering saya ngisi pengajian di situ. Itu pekerjaan saya itu Pak. Karena Pak Hussein kalau ada tahu persis itu dia Pak. Kalau mau ditanya pasti dia tahu. Pasti dia ngomong begitu. Memang. Nanti di belakang itu kan banyak surah yang ada kan yang lebih bagus lagi anunya kan artinya dulu kan masih Pak Hussein kalau dikasih amanat untuk ngatur itu siapa yang kena lagi malam ini itu ya. Kalau ke cabang pernah Pak ke luar Balikpapan atau kemana begitu ke daerah? Ya itu saya bilang tadi itu Pak habis perkawinan baru pernah juga itu sebelum perkawinan 2 kali pas saya pertama-tama itu di Pulau GB itu yang saya kasih tahu tadi. Maluku. Iya Maluku, Indonesia Tengah kan, kan Kabupaten Halmahera namanya itu. Halmahera. Maluku Utara sekarang. 2 bulan lebih situ. Pulang saya karena ada informasi bahwa sudah mau ditetapkan ini, diresmikan orang-orang yang memang diikutkan. Sudah. Begitu saya pulang, tidak lama itu sudah dilaksanakan memang sudah. Mau lagi kembali ke Pulau GB karena aku mau aja mau kau jauh sini lagi masih mau karena pimpinan tidak usah kau jauh kalau di situ di aja sana kalau di Papan Seberang. Wah sudahlah kalau begitu lebih bagus lagi. Jadi ini menarik Pak karena banyak cerita katanya Ustadz itu yang paling dikenal di pernikahan Mubarakah itu ya sampai Menteri Perhubungan itu Pak ya dan Insinyur Aswaranas itu bagaimana bilang, ceritanya itu Pak? Salam sama istrinya bayangkan bilang begitu. Ada pimpinan juga dikasih tahu begitu duluan dikasih tahu kan. Pimpinan almarhum kan persisnya. Itu ada ceritanya waktu penjodohan atau bagaimana Pak? Kok sampai
Ustadz Abdullah Said sampaikan di forum? Itu karena itu yang menjadi Pak, menjadi kendala waktu itu. Orang itu kan berbeda sedikit umur saya dengan umurnya Mamanya Jalil. Jadi lama dulu baru tanda tangan kan. Ada juga yang lain-lainnya belum juga begitu tanda tangan. Tapi dia langsung kena giliran, tanda tangan. Wah, itu yang bikin susah pimpinan. Bilangnya kan ada cerita di orang banyak itu di situ di Pondopo itu pas cerita. Masya Allah. Wah, cerita 3 malam kayaknya itu Pak, kelihatan susah itu. Jadi begitu juga kumpul semua itu Pak Latif, Pak Ibu Pak ini pimpinan, iya, termasuk Pak Hashim itu. Orang-orang lah, orang tua kita ada kumpul semua itu. Itu kayaknya ada tidur itu malam itu, kalau 3 malam itu tidak tidur kayaknya. Salat itu aja yang diminta. Soal penjodohan ini Pak ya? Iya, enggak salat apa namanya itu sih. Masya Allah. Itu sekalinya ada 3 malam itu Pak, berhasil ada mungkin. Ada apa namanya, ada keri-keri kita lewati kemarin, tapi sekarang udah tidak ada lagi kerikil. Itu bahasanya almarhum Ustadz Abdullah Said. Iya, bahasanya pimpinan. Bahasa apa? Banyak apa ada di bawah apa namanya bahasanya. Ada angkat seragam ada dia rawangan itu nuna. Dia bulain aku orang mumba dari para ini masalah yang juga laluangan nih. Kayaknya ini bulain. Dalam kata-kata kan. Iya. Artinya ada di balik batu katanya. Ada di balik batu ini. Ada di emas yang tidak bisa dinilai harganya bilangnya. Wah, bahasanya begitu kan. Itu yang dimaksud. Itu orang banyak itu Pak menyampaikan begitu. Karena semua surat tanda tangan katanya. Yang dulu itu dibicarakan, ya alhamdulillah sudah berhasil semua 47. Kayak itu terasa malu katanya pimpinan kalau tidak jadi itu tanda tangan mamanya kan. Gara-gara umur saya itu tidak seimbang kan. Ya lainnya seimbang saja. Selisih berapa tahun itu Pak? Beda 10 Pak. Beda lebih 10 sedikit. Tahun, ya? Iya. Cuma masalah usia atau ada yang lain kira-kira? Iya, usia itu karena dia nggak kan. Kalau pekerjaan kan sudah tahu memang dia pimpinan kan sudah tertulis di situ kan. Ada tertulis di situ nama, ada juga di sampingnya tulisan itu kan. Apa yang ditulis di situ Pak? Enggak, pekerjaan itu bahwa dia itu di masjid kan. Nah gitu. Kemudian apa namanya tugasnya untuk keluar misi pengajian. Nah itu. Jadi itu enggak ada masalah, itu aja itu karena umur katanya. Pimpinan ada bilangnya umur. Jadi sudah ada omongan itu Pak dari Pak Karim Bonggong bilangnya. Kalau memang sulit ini nanti habis ini baru sendirian Pak Bakrilan. Itu artinya lika-liku penjodohan ini memang sejak dulu ada Pak ya, cerita-cerita. Iya Pak. Wah, Masya Allah, dulu Pak. Masya Allah, saya dia udah Anda tidur kan orang ini yang menjodohkan itu ya itu Pak usahanya. Dan menariknya karena selesainya dengan doa Pak ya. Iya itu memang itu intinya kan. Intinya itu salatnya kan. Oh ini intinya penjodohan Pak ya. Iya salat ya itu baru kumpul itu kan ya. Baru berdoa itu seragam itu doanya kan. Dalam rangka untuk menghilangkan suku kita ini karena dia malu katanya. Rasa malu udah cukup 47. Sudah dilaporkan itu satu berkas 47. Jadi saya itu orang malu kalau tidak jadi. Wah, makanya itu orang-orang yang seangkatan saya dia malah mengatakan menolong ini Pak Bakar. Bilangnya gitu. Harus istrinya kan Pak jangan itu paham aja itu. Memang hafal betul itu Pak, paham aja. Sama matanya itu dia ceritakan juga orang itu di Samarinda. Karena berjadi kami dengan anaknya pasien itu di Samarinda. Pak matanya itu mungkin cerita juga di situ dia. Pak itu begitu dulu seangkatan saya. Paham aja itu waktu dia doang
Anda di Kukau atau mau ke Banjar dia? Wah, dia itu nyampaikan sama Pak Gafar kan. Wah, itu Pak Bakir sama-sama saya itu, tapi wah, itu menolong bot. Sampai ke siapa gitu, Bang. Paham di jalanan gitu lah. Mau pergi ke Banjar. Masya Allah, cerita. Masalah perkawinan itu, Bang. Bisa apa? Tadi sudah komunikasi ke Ustadz Jalil, minta izin mau bicara juga sebentar dengan uminya, biar mau juga tanya soal pernikahan itu seperti apa perasaannya uminya Jalil waktu itu soal penjodohan itu tadi. Iya. Mudah-mudahan aja dan tidak malu kan. sudah izin tadi ya. Jadi masalah selesai dengan doa Pak ya, masalah penjodohan ini. Iya, doa Pak, itu yang banyak Pak. Wah, luar biasa memang. Anunya pimpinan kan, utamanya pimpinan itu yang Masya Allah. Nah, sama Pak Latif itu kan, Pak Latif. Setelah pasti dia itu Pak Karim Bonggong. Itu semua itu kan. Pak Karim Bonggong itu apalagi karena dia keluarga kan, jadi aku habis kawin di situ tinggal di rumahnya Pak Karim Bonggong. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afwan ini ibu, mengganggu sebentar. Data bahasa Makassar itu Pak. Data bahasa Makassar. Oh, data bahasa Makassar. Iya, data orang di sini orang Bugis. Oh, orang Bugis ya. Ya, tapi ini lagi wawancara dengan Bapak dengan Ustadz. Ini tentang proses penjodohan pernikahan mubarakah. Bisa cerita sedikit Bu bagaimana perasaannya saat itu waktu proses penjodohan? Ya. Ya ada banyak orang di rumah kan. Baik-baik aja sih. Banyak orang Pak di rumah. Kayak gini loh. Ya teringat hadis kan. Jadi mungkin sebaik-baik orangnya atau makhluk ada yang lebih baik di atasnya. Nah, jadi saya yakin insya Allah ya yang diberikan itu mungkin memang itulah ketentuan. Tapi artinya ketika itu ibu langsung menyatakan kesiapan dengan penuh keyakinan bahwa memang ini untuk dakwah dan perjuangan begitu Ibu ya? Iya, betul. Iya. Ada harapan lain Ibu ketika menyatakan kesiapan itu? Artinya ya namanya perempuan kan mungkin ada harapan atau ada apa ketika itu? Harapan saya itu mudah-mudahan di balik itu ada berkah atau ada untuk yang akan datang. Iya. Dan ya alhamdulillah sejak pernikahan 91 dan ya sampai sekarang bisa dikata harapan itu terkabul Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ya anak-anak sudah bisa dibilang sudah berhasil juga terus pendidikan dan ya artinya keberkahan ini betul-betul dirasakan dalam keluarga Bu ya? Iya. Ada yang mau disampaikan Ibu tentang pesan untuk santri-santri ini peserta pernikahan mubarakah? Artinya bagaimana seharusnya mereka menghadapi pernikahan mubarakah itu? Pesan-pesanku ya namanya suka duka itu kan pasti memang ada.
Iya. Tapi dibalik apa namanya kesusahan itu kita jangan lemah, kita harus kuat untuk menghadapi tantangan yang datang. Iya. Itu pesan saya. Iya. Dan kayaknya ini memang dipesankan juga ke anak-anaknya, Bu, ya? Iya. Anak-anaknya sendiri, Bu, sudah ada berapa yang ikut pernikahan mubarakah? 2. Oh, 2, alhamdulillah. Ya. Termasuk tahun ini 2020, Bu, ya? Yang barusan ini. Ya. Itu anak ke berapa, Bu? Kedua. Oh, anak kedua. Ya. Ya, jadi pesan ke semuanya, ya kami ulang, Bu, ya, bahwa suka duka itu pasti ada, tapi semuanya harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, semuanya dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik itu selalu ada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terima kasih, Bu, sudah bisa diwawancarai dengan di sini. Mungkin setelah ini mau lanjut wawancara dengan Bapak lagi nih, Bu. Ya, terima kasih banyak ini, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makanya itu makanya itu dia sangat karena itu ucapan itu pimpinan juga ngomong itu apa yang dibilang kan. Ya, dibilang tadi itu bahwa memang betul-betul dia itu karena perjuangan. Ini kan kalau bilangnya tuh di situ menurut pimpinan, kalau di nikahi itu kan umur berbeda kan. Kemudian fisik saya itu tidak sama dengan fisiknya orang. Nah, itu, tapi dia itu ngomong kan, wah ini karena perjuangan. Wah, makanya itu orang semua itu merasa karena kaya tepuk tangan itu yang lain gitu, Pak. Wah, tertolong kita jadi perkawinan hampir tidak jadi itu anunya, Pak. Hampir tidak jadi itu perkawinan dulu itu ditunda. Menurut informasi itu, Pak. Gara-gara itu malunya pimpinan kalau tidak jadi ini tanda tangan ini. Awalnya tapi dia sekalinya itu karena berkah itu siapa dibilang berkah. Langsung dia bilang, wah karena perjuangan apa? Ya. Tidak ada masalah dengan perjuangan dalam mempertahankan perjuangan ini dan karena hidupnya perjalanan ini dia tanda tangan sudah. Itu kalau di cerita yang biasa disebut pimpinan almarhum sampai sebut sebagai pahlawan, Ustaz, ya. Iya itu, Pak. Dia setuju betul itu saya kan. Bayangkan itu yang aku bilang tadi, Pak. Bahwa saya itu tidak sampai hati mau jamat tangan mendahului saya jamat tangan kan, harus saya mendahului, tidak sampai hati kok dia mendahului, Bakir sudah kan sudah sama tangan dulu. Pas itu bilang begitu, Bang. Itu maksudnya Ustadz Bakir yang duluan jabat tangan dengan Pak Menteri? Bagaimana maksudnya? Enggak, Pak, dia itu dia aja itu Pak Ya. Pak Menteri yang tawari jabat tangan. Itu pembicaraan saya tadi terlanjur, Pak. Terlanjur bawa jabat tangan. Hanya dia titip salam. Itu titip salam langsung itu, Pak. Nah, saya titip salam sama istrinya yang. Jadi pimpinan juga ngomong begitu kan, diomongin kan. Jadi 2 orang Pak dikasih tahu. Pimpinan sama jadi Pak Menteri titip salam itu sama tadi terlanjur Pak ngomongnya tanda tangan tanda sama tangan kan hanya pimpinan saja itu dia yang mendahului saya Pak pimpinan, Masya Allah itu demi Allah Pak, dia yang bilang jangan tangan dulu udah jebakan monggo kita ini sudah lama tinggal di sini dapur dari dahulu bahkan monggo kan. Oke. Jadi saya ralat Pak, jadi yang duluan jabat tangan itu almarhum Ustadz Abdullah Said. Aku belum angkat tangan dia, jabat tangan dulu. Sementara biasanya santri-santri ini mau jabat tangan saja belum tentu bisa. Belum tentu mau kalau dia mau ada kan. Jadi Pak Karin itu langsung ngomong, kita sudah lama kita ini di pesantren dapur dari dahulu. Bilang jadi Pak Karin mau. Baru Pak Menteri titip salam sama. Titip salam Pak. Sama istri. Tapi ini istri saya enggak dengar saya jadi kasih tahu kan. Ya gitu. Pimpinan itu masih dia juga dikasih tahu duluan.
Itu begitu mau berangkat itu, nah, ada juga dia, ini Pak, bilang pimpinan kan, ini Pak, ini orangnya yang yang mau yang menolong semua ini sehingga jadi. Dah titis salam sama istrinya ya. Bayangkan kalau itu maksudnya itu, iya, itu kira-kira bagaimana perasaannya Bapak waktu itu, Pak? Wah, ya itu karena memang luar biasa. Itu yang aku bilang tadi Pak, kalau dia Anda punya harta, kalau selalu begitu, selalu di atas perasaannya itu, Pak. Di atas itu yang bukan di atas seperti meja, tapi artinya perasaan derajat itu kan di atas. Kalau di atas mengenai tangga kan biasa kita jatuh, malah bahaya kan. Artinya derajat itu terus kayak terangkat itu, padahal nggak pindah di tempat. Kebahagiaan, kemuliaan, tingkatan derajat itu terasa naiknya karena ketaatan, Pak ya. Iya betul Pak, itu yang menjadi modal pertama saya, Bang. Iya. Itu pertamanya yang aku bilang itu kan naik kapal kayu saya. Iya. Atau jangan-jangan sampai tidak terasa lagi injak tanah Pak waktu itu. Atau di Pulau Gebe Pak, iya. Itu sudah terasa betul. Itu yang antar saya ke asrama asrama itu. Bukan Islam Pak itu. Kenapa dia tertarik ngantar saya? Nanti saya yang ngantar di tempat penginapan untuk nunggu dulu pesawat. Karena malam waktu itu kan pesawat ini besok baru ada. Waktu itu kan bukan itu saking anunya Pak itu kan, saking hebatnya itu kan bukan Pak, bukan Islam itu yang antar saya. Tapi dia kasih tahu mau ke situ, tapi ayah belum hafal. Nanti saya yang antar. Wah, Masya Allah. Cerita di Pulau Gebe ini Pak ya? Iya, di Pulau Gebe itu kubu bayangkan itu pertimbangkan kok saking hebatnya itu. Saya itu Pak. Bukan Muslim itu yang kenapa tertarik juga ngantar. Aku juga memang perlu diantar karena belum pernah ke situ. Diantar betul aku. Sampai besoknya itu baru ada pesawat kan. Nah, sudah. Masya Allah. Nah di situ tidak ada sama sekali saya tahu Pak. Terima ada keberanian aja. Diantar sama Pak Asis. Mobilnya ngantar ke bandara kan. Masya Allah. Masya Allah. Sampai di sana Pak, turun Pak. Luar biasa Pak. Orang jaga saya itu kan. Tidak Pak, sudah datang saya dia semua aku ini. Masya Allah, udah sampai hati saya begitu orang turun di pesawat itu Pak, enggak sampai tanah. Enggak Pak, langsung ada mobil itu di situ. Naik. Tapi setelah pernikahan pernikahan baru kembali. Iya. Itu kan ada informasi. Setelah itu tidak kembali lagi ke Pulau Gebe Pak ya? Enggak, karena pimpinan bilangnya enggak usah. Saya masih mau kan. Ya. Istri saya sudah kasih tahu Pulau Gebe nanti Ya, tapi kita ambil karantina dulu Pak di situ. Ya. Waktu itu Pulau Gebe sudah ada cabang Pak ya atau iya, cabang Pak di situ. Cabangnya itu yang aku bilang tadi, istrinya Pak Rijal Asing. Itu yang ditugaskan di situ. Ustaz Abdu. Iya, Ustaz Abdu sudah hidup Pak. Sudah hidup sejak dulu Pak ya. Iya, tapi dia enggak juga lama di situ. Iya. Orang lain yang situ tadi, orang di situ. Perusahaan nikel. Ya. Kalau di ICI di Kenangan apa saja tugasnya Pak selama kalau di situ setelah pernikahan? Tidak ada lain itu Pak. Pertanyaan itu salat berjamaah. Ya, imam teruskan. Padahal besar di situ Bang. Ya. Tapi kita dikasih amanat ya, laksanakan saja. Kemudian ngisi pengajian kan setiap 2 kali seminggu. Untuk giliran aja itu kan ada juga teman saya dikirim ke sana kan. Tapi yang jelas itu 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Sampai dengan imam, ditambah dengan kalau ada jenazah yang ya semuanya diamanatkan kepada pesantren kita, pesantren kan. Siapa saja yang meninggal, perempuan atau laki. Itu kan bisa dibilang Pak ya,
masih pengantin baru ditugaskan ke ICI ke iya. Ya itu ya. Bagaimana ceritanya coba suka duka sebagai pengantin baru kemudian langsung ditugaskan ke daerah? Itu pertamanya itu bukan karantina itu 1 minggu kan Karambugis. Oh, udah langsung ketemu Pak ya? Enggak, habis itu waktu menyerahkan mahar saja. Ya, habis itu kita dibawa ke Karambugis. Digombelin di situ kan. Digombelin lagi. Iya. Disuruh cerita satu-satu. Iya. Apakah setuju aja kalau ini ditugaskan di sini, apa mau bagaimana tanggapannya? Ya. Itu masing-masing anu kan. Karena ditugaskan itu ya perlu ada tanggung jawab di situ, bagaimana kalau di situ. Ya. Nah, itu yang dijelaskan kan. Saya ya memang salah singkat saya. Kalau kasih tahu gitu kan. Di habis itu karena sudah 7 hari kita dibagi-bagikan itu baju pimpinan. Anu kain untuk dikasihkan itu. Dikasihkan itu istri kan. Atau mau ketemu itu dikasih dulu kain kan. Dari pimpinan. Dikasih semua kain-kain Pak. Kain batik. Untuk masing-masing dikasihkan istrinya orang itu kan. Jadi 3 malam saya bermalam di rumahnya Pak Karimpongpong. Karena keluarga juga itu kan. 3 malam langsung saya berangkat sudah di ICI. Karena sudah ada informasi bahwa sudah ditunggu di sana. Karena sudah ada informasi duluan ke sana Pak. Iya, Pak Latif itu Pak Latif itu sama Pak Rijal yang ngurus itu perpindahan itu. Mutasi itu kan. Ya, Pak Rijal sama Pak Latif. Itu kiranya berangkat aja sudah ditelepon orangnya di situ. Di situ Pak sudah naik kapal yang laju itu. Berarti di sana memang sudah ada rumah Pak disiapkan karena sudah nunggu bilangnya. Sudah pernah memang aku ke situ pas sebelum kawin. Di situ sudah tertarik kayak diminta ke situ. Kayak diminta aku di situ. Sudah lama Pak sama Pak Amir itu, Pak Amri. Sama termasuk Pak Rukman sama-sama saya itu di situ Pak dulu sebelum masih muda kan. Sama-sama Pak Rukman sama Pak Ismail Matiasa. Ya kompos semua saya itu di situ di ICI. Ya sebelum kawin kan, Pak Ismail juga sebelum kawin. Jadi kita jadi masing-masing sudah didengar sebelumnya kan. Jadi habis kawin langsung aja dikasih tahu, sudah setuju memang dia. Ada gitu anunya Pak, langsung siap semua. Langsung siap tugas semua Pak ya. Langsung kalau makanannya langsung siap, berasnya langsung siap. Apa namanya itu langsung siap itu kayak yang setip itu kan. Iya, langsung siap itu Pak. Wah, Masya Allah. Belum kita habis bulan udah kan. Tidak ada yang dibawa kan, pakaian aja. Jadi dia sudah siapkan memang itu makanan. Berasnya sudah disiapkan setiap bulan Pak. 1 karung itu 25 kilo. Wah, 25 Pak, ragu aja kita. Uangnya 150. Banyak itu. Waktu itu kan. Masya Allah, itu persiapannya orang di situ saking maunya menerima kan. Tapi kembali ke pernikahan ini Pak. Ya, jadi tadi dibilang sejak dulu itu lika-liku penjodohan itu memang ada Pak ya. Ada, wah, Masya Allah. Ternyata di situ Pak. Pengalaman Nusat itu diselesaikan dengan doa, dengan sholat. Betul Pak. Itu memang saya betul-betul mengikuti itu hadis itu, doa itu senjata kan. Wah, saya kira-kira sejak itu mengikuti begitu karena memang usahanya seperti itu Pak, menjodohkan itu. Jadi itu baru habis sudah disusung itu disusung itu dia balik kembali lagi itu mengulang. Masya Allah. Jadi itu aku bilang gua kayak udah tidur itu malam itu Pak. Karena dia terus itu susunan jodoh. Masya Allah. Tapi kan sudah tahu semua, sudah ada orang yang dipisahkan memang kan.
sudah dipisahkan memang orang, jadi tinggal ditulis namanya itu kan, ini jumlahnya perempuan sebegini jumlahnya. Di situ masing-masing dilihat, tulis keterangannya kan, ini ngajar di sini, ini umurnya sebegini, ada tertulis di situ kan. Jadi saya ya mengias saja Pak, mengikuti saja apa. Saya yakin Pak, pasti benar ini kalau ini, kalau ini yang anu Pak, benar. Kalau sudah lama kok orang-orang merasakan kebenarannya, nah saya tidak ikut ya. Itu ya, itu apa? Kan 5 Pak ya, putra-putri Bapak ini. 5 Pak. Iya, alhamdulillah. Dan ternyata laki satu aja laki. Oh, laki-laki aja. Satu saja. Iya. Yang lainnya perempuan. Oh, perempuan semua. Iya. Jadi satu perempuan sudah selesai aja kan. Tanggung jawab, tanggung jawabnya suaminya kan. Dan ternyata sudah 2 ini ikut pernikahan Mubarokah ya? Iya, menjadi sama ini. Sama Halimatus Sa'diyah namanya kan. Nah, kira-kira ada pesan khusus Pak yang dikasih tahu ke anak-anak ini sebelum mendaftar ikut pernikahan Mubarokah? Berdasarkan pengalamannya Bapak, adakah pesan khusus yang memang disampaikan ke anak-anak untuk siap-siap ikut pernikahan Mubarokah itu? Wah, itu kalau itu Pak, tanpa bicara saya itu memang sudah persiapan saya sudah begitu. Oh, sudah begitu Pak. Makanya itu tidak ada anak saya Pak yang tidak saya sekolahkan dia kan. Jadi sebelumnya itu sudah bisa diartikan Pak bahwa memang dasarnya itu sudah kuat bahwa dia mau tanpa saya bicarakan itu memang sudah begitu Pak. Jadi, karena saya sarankan semua kan. Karena semua pesantren itu. Ya, ini lagi yang ngajar di Surabaya kan, di Surabaya dia kuliah. Tapi saya sarankan juga itu. Karena saya sudah terasa Pak, Bang. Terasa kalau tidak mensyukuri nikmat ini Pak. Luar biasa Pak ya. Nah, itu berapa cabang yang hidup yang saya bilang tadi itu kan. Ada 500 kapal saudaranya. Iya, ada 500 lebih pondok sekarang. Ya itu Pak, itu yang sering saya bahasakan Pak sama Abdul Jalil sama istrinya kan. Biasa aku kasih dulu baru kasih tahu, baik kan. Hati-hati kamu, hati-hati. Kau syukuranmu itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dihitung dengan harga-harga yang lain. Kamu dikawinkan di sini. Aduh, dikasih lagi motor itu sama mertuanya. Oh, dikasih aja Pak. Kamu kasih cuma-cuma saja. Untuk membonceng itu suaminya kalau mau sekarang kan ngajarkan. Bukan dibeli Pak. Pak ini kesyukuran juga ini. Masya Allah. Ya, mau tinggal di rumah, ada rumah. Wah, jadi memang tidak bisa. Kalau belok celaka kamu. Saya sudah garis bawahi seperti itu. Pak, kenapa? Karena itu yang sebanyak cabang yang hidup di luar itu. Iya, semuanya di sini rohnya. Kalau di sini macet semua itu lain. Bayangkan. Di Gunung Tembak ini. Iya, di Gunung Tembak ini yang rohnya di situ kan. Artinya hidup itu cabang karena ada pusat. Nah, kamu di sini pusat. Nah, kamu di sini ada di pusat. Jadi itu sering menghadapi benda hidup itu kalau orang di sini, orang di luar aja itu sering menghadapi benda hidup. Ya. Kalau yang aslinya itu di luar, orang biasa berhadapan benda mati saja. Menghadapi batu, kayu. Hari ini benda hidup kan, manusia kan. Tadi sudah tamat itu Pak, yang udah banyak yang dia paham itu cerita saya itu karena keluarga itu berjalan sama anunya pesan itu Pak, hati-hati kamu. Tugas di pusat begini, hatilah bahwa kamu yang paling susah kalau tidak masuk surga. Karena kamu di sini hidup di pusat, tinggal di pusat. Nah, orang cabang-cabang itu hidup semua karena ada pusat. Nah, kamu ada di sini. Berarti tanggung jawabnya lebih besar Pak. Iya, tanggung jawab. Jadi kemudian begitu Bang. Iya. Nah, ada saya ngomong begitu, biasanya saya berjadi itu kan sudah pusat begitu. Kalau Bapak sendiri kira-kira masih mau tinggal di Gunung Tembak nggak Pak? Aku tuh sebetulnya Pak. Kan sudah pernah rasakan tinggal di Gunung Tembak, sudah juga pernah rasakan tinggal di cabang-cabang. Kira-kira masa tua seperti ini, adakah keinginan kembali ke Gunung Tembak?
Wah, kayaknya memang saya seperti itu, Pak. Ya, yang penting hanya itu atas penilaiannya Pak Mustafa itu sampai Ismail, sehingga dia tidak bisa menjalani itu. Padahal saya tidak ada saya tolak Pak itu sebetulnya. Tapi dia itu langsung menerjemahkan itu bahwa ini mau dicocokkan dengan anunya fisiknya. Ya, sepakat dengan Pak Mustafa kan. Ya, jadi dikasih tahu juga sebagai Pak Mujid di situ, kepala yayasan kan. Ya, dia juga seperti itu. Nah, padahal saya tidak menolak juga kalau ada kesepakatan, tapi dia sendiri langsung menerjemahkan bahwa ini Pak Wakil memang tidak cocok kalau fisiknya tidak sama dengan fisiknya orang kan. Udah kuat nih Pak Wakil, sudah banyak juga yang dia ada tangan yang jauh-jauh. Saya itu sebelum sebelum nikah itu memang sudah banyak tugas Pak. Pernah tugas juga di Tanjung, di kampungnya Pak Raji. Kenal ke Pak Raji Pak? Ya itu kampungnya di situ tugas saya. Hampir 20 hari di situ. Sudah mendesak itu panggilan Kang. Kalau di keterangan kan. Berkas-berkasnya, sudah pulang lagi. Artinya sekarang ini Pak, ya menjalani amanah saja ya. Menjalani amanah Pak saya. Kemudian samping itu harus sekarang Pak ya. Harus ada kesepakatan dari ibunya kan, karena saya merasa bahwa tidak hidup sendirian kan. Jadi harus ada kesepakatan juga. Kalau saya itu Pak, untuk saya masalah. Tidak ada satu lah Pak, walaupun saya begini umur saya kan. Tapi orang sudah menerjemahkan, melihat bahwa tidak bisa ini. Padahal banyak orang-orang yang muda pas sudah berangkat ke akhirat. Bukan umurnya yang dinilai kan. Berangkat ke akhirat dia. Padahal umurnya biasa muda kan. Itu yang saya pegangkan. Kayak tidak orang itu, Allah itu tidak akan mengambil rohnya seseorang kalau belum sampai ajalnya. Itu pegangan saya itu Pak. Masya Allah. Kembali ke pernikahan ini Pak, terakhir. Kira-kira ada nasihat ke Pak untuk ini yang baru menikah hari ini? Ada 20 pasang. Kira-kira ada nasihat dari Ustadz untuk mereka? Wah iya Pak, ada. Saya itu banyak sekali Pak itu. Sesuai dengan kenyataan ini yang berlaku ini, yaitu karena ini yang kodaan ini kan banyak yang harus dipenuhi persyaratan kan. Ini banyak yang kurang Pak kemarin itu yang saya bilang itu, termasuk saksi itu. Saya kan sudah lama Pak di situ, sudah lama Pak, saya nunggu. Tidak ada datang lagi orang satu mobil, temannya itu, ini menantu saya, teman satu mobil juga dia, tidak bawa juga saksi. Wah, memang langsung saya ngomong keras suara saya sama Pak Kawa itu. Jangan berani Pak nikah orang itu kalau tidak ada saksinya dua, tidak sah itu. Kau tahu Pak Kawa Pak? Pak Kawanya, penggawanya di situ. Wah, kalau begitu Pak, biar Pak Kawa aja Pak diambil, anggotanya Kawa diambil aja sebagian satu. Dan penting aja dari saya itulah satu orang. Kalau nasihat Pak, nasihat untuk peserta ini artinya biar mereka tetap bisa bertahan, tetap bisa semangat di jalan dakwah. Artinya mereka ini kan nikah untuk dakwah. Kira-kira ada nasihat Pak untuk mereka sebelum nanti berangkat ke tugas semua lagi ini? Iya Pak, karena saya itu sudah pesankan itu mendahului itu menantu saya sama sekeluarga. Waktu kan menyerahkan mahar itu Bang, baru saya bacakan doa itu. Kan di situ dikawat kayaknya doa umum dibaca, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu doa akad nikah itu lain menunya kan. Lain, jadi saya baca doa akad nikah, bacakan di situ. Baru sesudah itu saya pesan semua. Apa pesannya itu Pak?
Ya, yang pertama-tama kamu ini dipertemukan oleh Allah. Jadi kamu bertemu karena Allah. Ya, apa saja kamu lakukan, seakan karena Allah, makan karena Allah, tidur karena Allah. Jadi kamu harus menyatu terus dengan istrimu, menyatu di dunia sampai masuk surga. Yeah. Surga Firdaus lagi. Surga paling tinggi. Itu bahasa itu seperti itu, Bang. Yeah. Ya, bahasa seperti itu. Jadi harus hati-hati di dalam, karena itu karena Allah. Beda-beda yang lain, tidak sama dengan yang lain, perkawinan yang lain kan. Ya, perkawinan yang lain itu banyak campurannya. Kalau di luar kan banyak campurannya. Secara kasar saya alami kan, banyak campurannya, Pak. Wah, luar biasa campuran. Sebelumnya nikah itu, tuh kan. Tapi kamu ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini seterusnya. Itu dikatakan apa namanya, bertemu karena Allah. Kamu dikawinkan karena Allah itu, ya kamu harus sesuaikan dengan apa yang dikatakan karena Allah kan. Jadi apa yang paling disukai oleh Allah, ya itu tentu harus menuju ke situ. Jadi saya nasihati seperti itu Pak. Tadi banyak orang di rumah itu, itu pun aneh itu mau menyerah mahar kan. Saya bacakan doa, habis bacakan doa baru kasta begitu. Jangan memang mau ketemu itu aja kan. Artinya ketemu karena Allah, semuanya karena Allah. Jadi kekuatan itu ada terus, karena Allah itu kuat kan. Jadi kalau kita itu berbuat karena Allah terus, pasti kita kuat. Pasti kita kuat, tidak ada yang di atasnya lah gitu. Jadi apa saja dilakukan, karena dia bilang saya itu ngajar di sana. Ini harus hati itu. Kalau dikasih amanat begitu ngajar, itu harus dilaksanakan dengan baik. Kalau rezeki itu ikut aja di situ itu, tahu gitu kan? Itu. Jadi itu intinya itu, Pak. Kalau kita laksanakan begitu amanat itu, karena dia bilang ngajar pengasuh juga dia di situ, ngajar juga di masjid. Wah, ini harus hati-hati. Pak, itu amanat. Itu semuanya berbuat karena Allah harus ada di situ kan, hadir. Jadi jangan apa namanya, sedikit-sedikit itu artinya keyakinan yang harus kami miliki, harus banyak. Ya, jadi seperti itu Pak, artinya saya berikan itu supaya dia hati-hati, karena dia sudah kasih tahu tugasnya kan, hati-hati supaya itu amanat. Ya, anda sembarang itu orang dikasih amanat, kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan. Jadi harus hati-hati betul, karena itu banyak betul disebut namanya ngajar di luar, ngajar di masjid, pengasuh lagi. Masya Allah. Harus hati-hati. Amanat itu kan kemuliaan, satu kemuliaan. Tapi kalau tidak dipelihara itu tidak bisa jadi kemuliaan lagi. Jadi itu kan banyak orang di situ Pak. Jadi banyak suara-suara, wah terganggu nih jajar perempuan kan. Tapi sudah luar biasa nasihatnya itu Pak, artinya singkat tapi mendalam. Betul Pak, bahasa bahasa itu Pak, saya kasihkan kok ini bahasa yang jarang dibahasakan orang. Tapi yang tidak apa-apa lah. Saya kan perjuanganmu ini memang bukan di dunia saja berdua kan. Ya usahakan itu berdua di dunia, bersama tidur bersama, makan di dunia sampai masuk surga, jangan berpisah. Bilang tadi itu Pak, semua orang jangan berpisah sampai masuk surga. Nah, itu perjuangan yang luar biasa. Baik, ya, alhamdulillah ini panjang lebar sudah ya, Ustadz sudah bagi pengalamannya nih. Ya, ini alhamdulillah. Cerita mahal ini Pak. Betul Pak itu. Wah, cerita itu yang biasa disembunyikan orang tua itu tidak bisa lahiriah kalau bahasa begitu kan. Nanti dikelambui itu orangnya, kata orang dulu nanti dikelambui baru bisa dia bilang kan. Kita tidak pakai kelambu saja kan. Jadi cerita mahal dari kisah nyata, dan kemudian itulah yang jadi pengalaman berharga. Iya Pak. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak. Sudah sama-sama Pak ini. Ini punya semangat juga karena saya sempat berbicara panjang dengan seperti Pak Maskur, seperti Pak Wapar. Kalau saya bayangkan itu di luar Pak, karena saya pengalaman juga di luar itu waktu jadi dai kan. Biasa saya mau ngomong itu sama orang-orang,
pemimpinnya itu dia tidak mau angkat Pak. Biar masuk itu telepon, dia mau angkat. Tidak mau diangkat. Bahasa tanya itu bawahnya, kenapa itu saya nelpon berulang-ulang tidak ada ngangkat. Ini bang itu orang di atas Pak. Oh iya. Enak itu orang di atas. Wah bahaya untuk orang di atas. Anurat ya. Memang kurang hubungannya itu orang di atas. Paling pesawat aja hubungannya kan. Masya Allah. Dibilang sama saya, itu mana bisa ngomong jawab, nah iya orang di atas. Orang sibuk. Pantas tidak jawab karena di atas, tidak ada hubungannya. Burung saya. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ada berkahnya ini Pak. Pertemuan saya dengan Pak Waskun. Seperti saya katakan tadi kan, ya menjadi menjadi saksi ini kan. Allah itu terakhir ini Pak, artinya Allah itu memberikan sesuatu yang lebih bagus apa yang pernah kita lakukan kan. Allah membalas kita ini ketemu dengan baik, Allah itu memberikan lebih bagus lagi kan. Amin. Paling tidak surga kan. Amin. Tidak surga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.